Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kami dari kelompok 5 pada mata kuliah evaluasi pembelajaran dari kelas 7C PGSD Universitas Pahlawan Batu Tabusai. Pada materi kami di sini kami akan mempresentasikan materi kami, yakni analisis, validitas, dan reliabilitas. Baik, sebelumnya izin saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Fandi sebagai moderator, dan rekan saya ada Adian Latifah sebagai pemateri dan Samidah sebagai pemateri. Baik, langsung saja akan disampaikan materi kelompok kami. Yang pertama akan disampaikan oleh Adiana Latifah. Ya, kepadanya dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang analisis, validitas, dan reliabilitas. Analisis, validitas, dan reliabilitas merupakan langkah penting dalam mengukur kualitas suatu instrumen pengukuran, seperti tes atau kuesioner. Validitas mengukur sejauh mana instrumen tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur. Sedangkan reliabilitas mengukur sejauh mana instrumen tersebut konsisten dalam memberikan hasil yang sama jika diulang. Validitas juga dapat diukur melalui validitas kriteria, yang membandingkan hasil instrumen dengan kriteria yang sudah ada. Penting untuk memastikan bahwa instrumen pengukuran memiliki validitas yang memadai untuk memberikan hasil yang dapat diandalkan. Reliabilitas dapat diukur melalui reliabilitas tes ulang atau mengukur konsistensi hasil saat diulang. Reliabilitas internal atau konsistensi antaritem dalam instrumen, dan reliabilitas split half atau mengukur konsistensi setengah instrumen terhadap setengah lainnya. Penting untuk melakukan analisis ini untuk memastikan bahwa instrumen pengukuran memberikan hasil yang dapat diandalkan dan benar-benar mengukur apa yang dimaksud. Konsep validitas. Analisis validitas mengacu pada penilaian sejauh mana instrumen pengukuran dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Ada dua jenis validitas utama, validitas isi dan validitas konstruksi. Validitas isi menilai sejauh mana instrumen mencakup semua aspek yang relevan dari konsep yang diukur. Sedangkan validitas konstruksi mengevaluasi sejauh mana instrumen tersebut sesuai dengan teori atau konsep yang mendasarinya. Kemudian macam-macam validitas. Analisis validitas dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan atau tergantung pada konteksnya. Yang pertama, validitas konten, yaitu melibatkan penilaian sejauh mana instrumen atau tes mencakup materi yang relevan dan representatif. Yang kedua, validitas konstruk, yaitu mengukur sejauh mana instrumen atau tes mengukur konsep atau konstruk yang dimaksud dengan akurat. Yang ketiga, validitas kriteria, yaitu mengevaluasi sejauh mana skor pada instrumen atau tes dapat memprediksi atau berkorelasi dengan variabel kriteria yang relevan. Yang keempat, validitas spasial, yaitu mengamati apakah instrumen atau tes tampaknya mengukur apa yang seharusnya diukur secara langsung berdasarkan penilaian awal atau penampilan.
Baik, selanjutnya yaitu konsep reliabilitas. Reliabilitas ini merujuk pada sejauh mana suatu tes atau instrumen pengukuran konsisten dan dapat diandalkan dalam memberikan hasil yang serupa jika diulang. Tingkat reliabilitas mengindikasikan seberapa baik suatu alat ukur dapat menghasilkan data yang stabil dan konsisten. Ada berbagai metode untuk mengukur reliabilitas, yaitu seperti uji ulang, konsistensi internal, dan metode-metode lain yang membantu mengevaluasi keandalan suatu instrumen pengukuran. Yang selanjutnya yaitu macam-macam reliabilitas. Yang pertama yaitu ada reliabilitas internal, yaitu mengukur sejauh mana suatu tes konsisten dalam mengukur konsep atau keterampilan tertentu. Yang kedua, reliabilitas eksternal, yaitu untuk menilai sejauh mana hasil pengukuran atau tes dapat diterapkan pada situasi atau populasi yang berbeda. Selanjutnya ada reliabilitas tes retest, yaitu untuk mengukur sejauh mana hasil tes tetap konsisten ketika diulang pada subjek yang sama dalam kondisi yang serupa. Selanjutnya reliabilitas parallel forms, yaitu melibatkan penggunaan dua tes yang setara untuk mengukur konsistensi hasil antara dua tes tersebut. Kemudian reliabilitas split count, yaitu untuk mengukur konsistensi hasil tes dengan membagi tes menjadi dua bagian dan membandingkan skor antar bagian. Kemudian reliabilitas konsistensi internal, yaitu untuk menilai sejauh mana item-item dalam suatu tes saling terkait dan mengukur konsep yang sama. Kemudian reliabilitas inter-rater, yaitu untuk mengukur tingkat kesetujuan antara dua atau lebih penilai yang menilai hal yang sama. Dan yang terakhir, reliabilitas intra-rater, untuk menilai konsistensi penilaian dari satu penilai terhadap waktu yang berbeda. Analisis validitas membantu memastikan bahwa instrumen pengukuran atau tes memberikan hasil yang akurat dan dapat diandalkan sesuai dengan tujuan pengukuran tersebut. Pemahaman tentang berbagai jenis reliabilitas ini penting untuk memastikan bahwa instrumen pengukuran atau tes memberikan hasil yang dapat diandalkan dan konsisten. Oke, baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada materi yang sudah menjelaskan materi pada video hari ini. Baik, mungkin itu saja dari kami. Jika ada kesalahan atas presentasi kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.